pelatih Burundi akui timnas beri pengalaman. Momok timnas Indonesia yang sukses ditaklukkan bersama Sintayong. Papua Football Academy jadi sorotan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jalani 2 laga pelatih Burundi akui timnas beri pengalaman. Usai menelan 3-1 dari timnas Indonesia pada laga pertama, membuat timnas Burundi tampil lebih Spartan di pertandingan kedua malam ini. Pelatih Burundi Etienne Ndayiragije mengakui bahwa skuad asuhan Sintayong lebih atraktif di FIFA Matchday kali ini. Meski begitu, Etienne Ndayiragije tetap mengapresiasi perjuangan skuadnya dan mengakui kualitas skuad Garuda. Terlepas dari hasil laga malam ini, diketahui Etienne Ndayiragije baru ditunjuk menakodai Burundi pada Januari 2023. Dia mengambil banyak pemain baru sehingga kekompakan tim masih dibangun. Potensi besar sebenarnya dimiliki oleh Burundi, sebab beberapa pemainnya merumput di kompetisi Eropa seperti Liga Prancis, Turki, hingga Liga Arab. Namun menghadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday usai menolak Kenya, membuat Etienne Ndayiragije mengaku mendapatkan pengalaman banyak lantaran bertanding dengan tim yang telah terbentuk di bawah asuhan Sintayong. Sebagai pelatih, saya memahami para pemain saya. Sebagian dari mereka adalah pemain yang baru bergabung dengan timnas kami. Kami baru berkumpul dengan tim penuh saat tiba di Indonesia. Jadi dengan melihat perkembangan selama pertandingan, saya rasa para pemain hanya butuh jam terbang untuk meningkatkan kemampuan mereka. Ucap pelatih berlisensi Pro UEFA itu. Etienne Ndayiragije lantas juga menyebut terkait kerja sama tim. Sejak di laga pertama, pelatih berusia 44 tahun itu mengakui bahwa skuad Garuda bermain lebih atraktif. Sebab FIFA Matchday menjadi agenda yang paling ditunggu supporter tanah air di tengah keruhnya isu pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Sintayong sendiri mencemaskan hal tersebut lantaran dirinya datang ke Indonesia sejak 2020 untuk mengembangkan bibit muda skuad Garuda dari Piala Dunia U20 2023. Momok timnas Indonesia yang sukses ditaklukkan bersama Sintayong. Pertama, Malaysia. Malaysia selalu mengalahkan timnas Indonesia di Piala AFF 2010 dan 2012. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, timnas Indonesia 2 kali tumbang dari Malaysia. Namun Sintayong membalikan semua keadaan. Timnas Indonesia asuhan Sintayong menghajar Malaysia dengan skor 4-1 di fase grup Piala AFF 2020. Kemudian di SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 menumbangkan Malaysia di perebutan medali perunggu. Kedua, Filipina. Di era 2010-an ke atas timnas Indonesia kesulitan menghadapi Filipina. Tercatat timnas Indonesia tumbang 0-4 dari Filipina. Kemudian di Piala AFF 2018, timnas Indonesia hanya sanggup bermain 0-0 kontra The Azkals, meski bermain di kandangnya sendiri. Setelah Sintayong masuk, kondisi pun berubah. Timnas Indonesia menang 2-1 atas Filipina di Piala AFF 2022. Dan di SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 menghajar Filipina dengan skor 4-0. Ketiga, Kuwait. Timnas Indonesia era Sintayong sukses mempermalukan Kuwait yang sempat 42 tahun tidak pernah dipermalukan skuad Garuda. Sebab terakhir kali timnas Indonesia mengalahkan Kuwait terjadi di ajang Piala Merdeka pada tahun 1980 dengan skor 2-1. Namun di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023, timnas Indonesia sanggup mempermalukan Kuwait dengan skor 2-1. Hebatnya kemenangan itu disabet timnas Indonesia di kandang lawan. Hal tersebut turut membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia setelah penantian selama 16 tahun. Demi temukan The Next Boss, Papua Football Academy jadi sorotan.
Kabar membanggakan datang dari Papua Football Academy yang dibentuk guna memoles mutiara dari timur untuk masa depan sepak bola Indonesia. Tak bisa dipungkiri, Papua menjadi pulau penghasil pesepak bola top Indonesia. Ruli Nere, Yohanes Auri, Alpleste Kauri, Alexander Pulalo, Eli Aiboy, hingga Boaz Salosa adalah contoh-contoh nyata. Boaz sendiri menjadi salah satu bakat sepak bola paling ikonik di Indonesia berkat bakatnya sejak usia muda. Bahkan dia menjadi pemain Papua dengan caps terbanyak, yakni 48 laga di Timnas Indonesia bersama seniornya Eli Aiboy. Di Liga Indonesia, Boaz Salosa 3 kali meraih gelar top skor dan 3 kali pula menjadi pemain terbaik. Hal itu pun tidak terlepas dari berkat bakat alaminya dan kegigihannya dalam berlatih di sebuah klub milik keluarganya yang bernama PS Putra Yohan sejak dini. Boaz Salosa juga bersyukur memiliki seorang keluarga atlet, terutama sang kakak Ortizan Salosa yang juga menjadi motivasi serta membimbingnya hingga akhirnya menjadi pesepak bola sukses seperti saat ini. Namun tentu tak semua anak Papua memiliki background seperti Boaz Salosa yang mempunyai kakak pesepak bola dan keluarga atlet yang memiliki klub sepak bola. Oleh karena itu, Papua Football Academy bisa menjadi wahana bagi anak-anak Papua untuk mewujudkan mimpi menjadi pesepak bola luar biasa seperti Boaz Salosa atau bahkan melebihinya.